Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ngobrol bareng Perpustakaan. Kali ini kita ngobrol sama Mas Sidik Nurhak. Yap. Ya, dari Gerakan Muda Cendekia. Yep. Ya. Gerakan Muda Cendekia ini lokasinya ada di Desa Cikatomas, Ya. Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Nah, sekarang aku mau nanya deh Mas. Ini informal aja ya, Ya. santai aja ya. Siap. Ya. Gerakan Muda Cendekia itu apaan sih? Gerakan Muda Cendekia dari kita saya mau coba jawab secara filosofis dulu, Oke. gitu, biar lebih enak. Oh iya, gitu ya. nah, ya. Gerakan Muda Cendekia, jadi kita sih harapannya adanya suatu wadah ini, kita ada gerakan yang muda, tetap semangat, tetapi berlandaskan intelektualitas dengan cendekiawan muda gitu. Kita harapannya mencetak cendekiawan gitu. Itu sih secara filosofis. Gitu. Oke. Nah, Gerakan Muda Cendekia ini udah ada dari tahun 2020 awal, tapi ini perencanaan itu 2019 pertengahan. Jadi ada 6 bulan kita merencanakan untuk membuat dari ADART, kemudian bikin grand design, kemudian sampai kita cara memonitoringnya, kegiatannya kayak gimana, kemudian kita juga menentukan output kita sebenarnya seperti apa. Itu 6 bulan sebetulnya. Oh, proses bisnisnya udah dibikin ya? Betul. Tapi kita sahkan karena ada ART tanda tangan itu 2020 Januari. Oh, nah kalau misalkan Garda Cendekia ini isinya siapa aja? Ada batasan umur kah atau semuanya boleh masuk? Oke, kalau sesuai dengan ADART, batasannya itu umurnya 40 Mbak. Oh, maksimal. Jadi, betul. Itu untuk yang menjadi pengurus. Tapi kita bedakan ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah pengurus. Pengurus itu yang memang mereka ini yang mengurusi dari semua kegiatan, mulai menentukan budget, menentukan kegiatannya apa aja. Kemudian untuk yang kedua adalah volunteer. Volunteer itu relawan yang di sini tuh sebagai penerima manfaat, dan ini juga ikut ngedukung setiap kegiatan, bisa jadi panitia juga. Yang ketiga adalah warga. Kalau warga ini lebih kepada usianya mix gitu. Oh, mix. Lebih beragam lagi. Betul. Tapi ini bisa jadi penerima manfaat juga gitu. Jadi menerima manfaat dari kegiatan kita. Yang mau jadi pengurus itu harus warga Cikatomas aja atau Cilograng aja atau Lebak aja atau dari mana aja terbuka? Sebenarnya kita di ADART itu adalah untuk seluruh warga Indonesia. Serius. Di ADART kita gitu. Karena kita sih mikirnya nggak terlalu gimana. Yang penting siapapun yang mau gerak bareng, kemudian satu frekuensi untuk kebermanfaatan dari semua sektor, terutama pendidikan, kita terima gitu, dan sama-sama gerak bareng. Makanya seluruh Indonesia, tapi memang kita ditarget. Kita sekarang ada di 4 kecamatan. Volunteer kita itu udah tersebar di 4 kecamatan. Ada Cilograng, terutama Garda ini berada. Kemudian di Kecamatan Baya, kemudian Cibeber sama Panggarangan. Jadi ada volunteer itu tersebar. Udah tersebar di 4 kecamatan. Betul. Nah, kalau misalkan ini kan Garda Cendekia rencana besarnya akan untuk terbuka untuk seluruh yang ada di Indonesia nih. Yes. Nah, ini saya pertama kalinya nih main ke Desa Cikatomas ya. Perlu diketahui, Desa Cikatomas ini terletak di perbatasan antara Banten dengan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Ya. Terus Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Sukabumi. Ya. Jadi dari Serang aja tuh sekitar 4 jam. Kenapa dimulai di Desa Cikatomas? Oke. Gerakan. Ini sebenarnya akan terjawab dengan cerita saya sendiri, tapi nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa ya. Bermulai dari Mas. Iya gitu. Jadi kenapa mulainya dari sini? Karena memang ini adalah tempat lahir saya. Gitu. Jawabannya sesimpel itu. Jadi kalau saya
lahir di mana, mungkin nggak ada di Cilograng. Jadi memang saya mulainya dari tempat lahir saya. Saya himpun orang-orang yang satu frekuensi, punya semangat yang sama, keresahan yang sama, kemudian ternyata sejauh ini masih komitmen, kemudian kita jalan. Ya, it's okay. Dan ini tuh sebenarnya target-target yang atau misalnya program kerja itu tidak ditentukan di awal. Kita hanya grand design saja di awal itu. Jadi itu berjalan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saja. Punya RPJMN ya? Kita ada. Oh iya, Serius. Kita itu sampai serigid itu gitu, gak tahu kita nyari-nyari yang sulit gitu kan. Atau misalnya kita persulit saja gerakannya. Tapi nggak tahu karena kita teman-teman, karena kan kita dibagi beberapa sektor ini Mbak ya. Jadi ada sektor pendidikan, ada ekonomi kreatif gitu kan, ada sosial dan politik, ada olahraga dan kesehatan, kemudian ada lingkungan hidup dan pariwisata. Jadi cakupannya luas ya. Iya, semua sektor strategis kita coba untuk ada hal yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu, generasi sekarang. Jadi setiap seminggu sekali itu selalu laporan. Kita ngelakuin ya, sekarang aja masalah di Ramadan ini. Kita itu safari nih, Mbak. Safari ke masjid. Iya, betul. Dan setiap orang itu punya penanggung jawab masing-masing. Laporan gitu. Jadi saya membiasakan biar mereka itu tanggung jawabnya itu totalitas gitu. Emang ada tim-timnya gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu tadi kan bermula dari keresahan yang sama. Yes. Keresahan apakah itu? Benar kata kita di media ataupun misalnya di riset bahwa sekarang itu eranya disruption gitu kan. Ya benar, sampai nyampe gitu loh ke kita, bahkan di desa yang jauh dari mana-mana. Betul. Itu nyampe gitu, dan udah tidak ada lagi sulit lah mengkontrol gitu. Yang pada akhirnya semua ini harus kerjasama, saya pikir. Semua harus kerjasama. Selain memang sekolah, itu pendidikan formal, kemudian dari keluarga, ya lingkungan. Nah, Garda inilah sebenarnya muncul dari atas nama lingkungan itu untuk menyelamatkan generasi muda. Itu sih sebenarnya yang menjadi benar-benar pondasi gitu dari kenapa Garda ini hadir gitu. Salah satu sih. Membuat gerakan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Iya. Tentu. Gimana caranya menemukan orang-orang yang sepemikiran dengan keresahan yang sama? Karena kan nggak mungkin tiba-tiba kayak Cenayang gitu ya. Kayaknya sama nih, kayaknya enggak nih gitu. Sementara kan, kalau gue tahu masih aktivitasnya emang di sini atau? Enggak. Saya sebenarnya kalau bisa dibilang buru halus lah ya. Orang sih bilang konsultan gitu. Ya? Orang bilang sih konsultan ya. Saya sih sekarang kalau di pekerjaan sih di World Bank untuk di bagian riset, kemudian ngebantu GTK, kemudian ya sambil kuliah. Jadi ya memang tidak di sini. Yeah. Jadi ini adalah aktivitas sosial saya yang menjadi tanggung jawab saya. Berarti ketika mulai gerakan ini mengajak orang terdekat dulu atau lebih random gitu? Random sebenarnya. Atau bikin polling di Instagram? Enggak gitu. Saya sebenarnya tahu teman-teman yang di wilayah sekitaran rumah gitu ya, di sekitar Saung ini, siapa saja yang kuliah kemana, jurusan apa. Saya walaupun jarang pulang awalnya gitu, saya selalu tahu si A ini dia kuliah di Jakarta nih gitu, jurusan ini. Ya, gitu. Betul. Saya langsung cari orang itu. Saya kontak, pulang kapan? Saya janjian. Nah, jadi menyatukan itu, saya itu pakai pola brainstorming. Saya cuci otak tuh. Tapi dengan cara pendekatan diskusi, apakah mereka merasa resah atau tidak dengan perubahan yang ada di sekitar desa nih gitu. Iya. Terus apakah mereka itu kaum intelektual yang namanya mahasiswa malu nggak gitu melihat kondisi adik-adiknya gitu dengan hal-hal yang tidak terkontrol dengan pergaulan dengan kebiasaan. Mereka pikir iya malu sih, ya bilang gitu kan. Ya udah kita gerak. Ya gimana dong? Ya udah
kita bicara di sana dan terjadilah sekarang. Berapa orang Mas? Itu bisa dibilang foundernya tuh ada berapa sih? Mas sendiri atau? Sebenarnya kalau dari segi konsep gitu, segi konsep memang saya, tapi dari segi gotong royong, kita namanya itu selalu gotong royong. Jadi ketika misalnya ada beberapa orang yang saya bilang ini saya founder Kak, saya bilang ya udah kamu bilang founder aja, saya bilang gitu. Kita sama-sama ngebangun dari awal gitu, bukan hanya itu. Oh tapi aduh gimana nih, oh ya udah founder aja. Itu bisa berapa orang, saya sampai lupa gitu. Untuk 10 ada enggak kayaknya? 10 enggak, 4 10 dan dari enggak. 5 kali ya. Karena sulit nyatet 6. 10 pemikiran soalnya. 6 kemudian tapi nambah lagi ketika itu setiap dari jenjang kayak ngobrolin grand design, ngobrolin gerakan itu nambah sampai pas ADART itu ya 15 gitu. Jadi nambah strat ADART 15 dan itu 50%-nya bukan dari mahasiswa. Ada yang dia itu cuma supir. Ada loh, supir. Tapi keresahannya sama loh. Supir. Kemudian ada juga yang dia pengusaha muda, dia di sini. Terus kemudian ada juga guru PAI, ada yang guru SMA. Jadi ada beberapa berbagai macam latar belakang profesi gitu ya. Betul. Tidak hanya mahasiswa, tapi saya ngobrol pertama itu dengan mahasiswa gitu. Nah, tadi kan disebut tuh disrupsi dan perubahan sosial di sini. Ya. Apa sih yang paling bikin pemantik kali jadi kayak kok gini banget? Kayaknya harus bikin sesuatu deh gitu. Ada nggak hal yang sampai kayak gitu? Ya, disrupsinya itu ya. Sebenarnya literasi ini saya pikir saya selalu dimanapun sebenarnya, tidak hanya di Gerakan Muda Cendekia, untuk pribadi saya sendiri, bahwa literasi itu adalah pondasi menurut saya untuk berkiprah di dunia saya, di dunia pekerjaan, apakah itu dari praktisi pendidikan ya, di bagian riset ataupun di bagian ya development. Literasi itu ya pondasi, dan anak-anak atau teman-teman gitu yang bergabung ataupun yang belum, ya itu memang penting banget mereka itu paham tata gunanya literasi, gimana menggunakan pengetahuan itu, kemudian gimana caranya mendapatkan pengetahuan itu, pokoknya mengolahnya sampai bermanfaat ya buat hidupnya gitu. Ya betul. Jadi saya pikir, karena saya pun bisa sampai ke titik ini dalam hal pekerjaan, dalam hal karir ya karena memang saya tidak pernah mengesampingkan literasi itu. Berarti ada kebiasaan yang bentuk dari rumah gitu ya? Ya. Bisa membaca. Ya, gitu. ya. Saya biasanya ketika ada pertanyaan yang tidak mengerti, saya cari tahu gitu. Sampai cari tahu. Bukan hanya lagi orang lain ya? Ya betul. Dan saya cari tahu, dan saya itu gampang lupa. Biasanya saya selalu bawa kemana-mana itu buku catatan. Sampai sekarang. Oh iya? Iya, serius. Saya sampai sekarang itu selalu bawa buku catatan. Ketika ada hal yang baru, saya selalu catat. Saya catat. Ada pembendaharaan kata baru, saya catat, dan saya cari tahunya itu ketika udah ada di rumah, atau misalnya lagi udah ini. Oh iya, tadi tuh ada kata ini loh. Ya, ini apa ya? Gitu. Saya suka gitu sih. Iya. Oh, balik lagi ke Garda Cendekia. Kalau misalkan tadi dimulainya kan dari 15 orang. Sekarang ada berapa? Pengurus itu 60. Pengurus 60, kemudian volunteer itu 400. Volunteer 400. Yang tersebar di 4 Betul. Kemudian warga, namanya ada warga, itu tadi ada dibagi 3, itu ada sampai 40-an. Kalau warga itu usianya udah ada yang di atas 40 banyak gitu ya. Gitu. Kalau penyedia manfaat ini misalkan manfaatnya apa aja sih Mas? Ya ini kita bikin perpus gitu kan, saung baca ini, penerima manfaatnya mereka membaca ya, mereka bermanfaat. Itu sebagai penerima manfaat. Kemudian juga dari sosial, kemudian kita ekonomi kreatif, ketika ada teman-teman yang memang tidak ada pekerjaan, kita rekrut untuk digabung dengan ekonomi kreatif kita, itu kita bayar gitu. Ini tuh mereka dapat gaji. Ini mereka dapat gaji. Jadi enggak cuma bikin dan free gitu. Betul. Mekanismenya kayak apa? Kalau boleh tahu produknya apa aja nih? Produknya itu karena ini kita saya kemarin sebenarnya pas bikin awal itu tuh mencetuskan dengan teman-teman, saya tuh mencoba untuk memantik mereka juga gitu. Kita bikin apa nih? Wah, ternyata kreatif. Kita pandemi bikin itu yuk, kerajinan tangan, bikin masker gitu, bikin masker. Sekarang itu terus bikin gelang, jadi etnik, temanya etnik. Kemudian
gelang, masker, kemudian ada kalung masker, kemudian pouch wadah mukena gitu. Dan kita kerjasama dengan UMKM yang ada di sekitaran sini. Jadi ada satu yang UMKM-nya itu jualan kerudung online, dia ngejahit sendiri. Kemudian kita rekrut, yuk kita collab yuk gitu. Jadi ini bikin pouch-nya nih dan betul. Jadi iya. pouch ada kerudung itu tuh kita collab. Gitu kita jual. Jadi ada paket. tulisannya misalkan Kia X Garda Yes. Kia gitu. Exactly, yes gitu. Itu collab itu kan ada sale pisang. Sale pisang itu juga kita collab dengan UMKM. Kan lu ngajaknya gimana? Akhirnya mereka mau yaudah deh ya oke. Gitu ya. Ini proses bisnis. Proses bisnis nanti lu jual berapa gitu kan. Kita dari teman-teman Garga kita packaging ya dengan sedemikian rupa. Nanti tolong dong teman-teman Garda yang packaging, kemudian yang ikut ngurus bawa bahan apa sih namanya, nanti gajinya berapa gitu. Jadi ada hitung-hitungan. Ada hitungannya. Jadi teman-teman ketika bikin gelang, satu gelang itu bisa 1.500 per satu gelang. Kalau seharinya misalnya 20 ya itu kan lumayan. Masker beda lagi. Yang ngerjain itu berarti warga ya, si penerima manfaat itu ya? Betul, siapapun itu, bukan hanya pengurus. Justru pengurus itu adalah merekrut teman-teman yang wah ngapain nggak ngapa-ngapain. Yang menggerakkan orang-orang mau ikut ini nggak? Gitu. Betul. Menggerakkan orang akhirnya kekumpul 400 orang. Caranya gimana? Saya bingung loh. Kalau ada yang nanya. Bener, saya bingung kalau ada yang nanya gitu sebenarnya Mbak Vanessa ya. Tapi saya selalu percaya ada apa ya namanya, saya ada satu profesor namanya Prof. Hafid. Itu adalah selalu berbicara tentang teori namanya itu morphic field namanya. Ya namanya itu saya terinspirasi terus sama beliau. Morphic field bahwa ada apa namanya peneliti di Jepang itu meneliti tentang perilaku monyet gitu. Ada perilaku monyet di dua pulau, Pulau A dan Pulau, saya lupa lagi nama pulau karena bahasa Jepang. Saya ingat Pulau A bulat B. Kemudian ada di Pulau A itu ada satu monyet yang apa sih namanya, dia sebelum memakan ubi, makanannya ubi di Pulau A itu tuh dibersihin dulu satu monyet. Kemudian peneliti pulang. Kemudian kesana lagi beberapa bulan, ternyata yang di Pulau A itu monyet-monyet sebelum makan ubi udah dibersihin. Balik lagi ke Pulau B. Pulau B itu kan beda dengan di laut. Ternyata di Pulau B juga dengan hal yang sama. Berarti saya selalu percaya bahwa nilai-nilai positif itu tuh entah gimana caranya itu akan tersebar, terhubung. Dan saya selalu percaya, dan ini buktinya. Saya belum pernah mengajak loh. Dan dalam 1 tahun. Gitu. 1 tahun. Saya belum pernah. Sosmed nggak sih? Sosmed kita main. Iya. Main. Sebutin akunnya. Garda Cendekia Official itu untuk Instagram, kemudian di Facebook Garda Cendekia, kemudian di YouTube Garda Cendekia Official gitu, ada 3. Dengan segitu banyak orang, gimana cara ngatur? Sebenarnya cara dengan Mas Sidik kan juga nggak oh iya kan? Iya. Aktivitasnya nggak di sini. Iya betul. 2 minggu sekali saya pulang. Saya apa namanya dibagi divisi, dibagi sektor-sektor itu tadi yang ada pendidikan dan kebudayaan gitu ya. Itu ada tim, mereka untuk apa namanya membuat kegiatan, ide. Mereka di awal tahun membuat suatu rancangan program kerja. Kemudian kita review bersama yang kira-kira ini bermanfaat atau tidak. Kemudian terukur pembiayaan kita nggak berat, sumber biaya mana, pokoknya gitu. Dibiasakan dengan itu. Kemudian ketika udah di ACC jalankan itu. Kita punya time frame. Kemudian dibagi per tim itu. Tapi setiap kegiatan berjalan itu tidak ada ego sektoral. Saya selalu menekankan tidak boleh ada ego sektoral. Kegiatan aircraft ketika bikin apa, yang lain ikut. Pendidikan, literasi misal. Itu anak-anak aircraft, anak sospol, sosial politik, apa semua bareng-bareng setiap kegiatan. Tapi untuk ide itu silakan teman-teman yang bertanggung jawab gitu. Jadi saya tekankan ke teman-teman biar belajar amanah, kemudian konsisten dan juga fokus, sebenarnya persisten biar. Nilai-nilai apa yang paling sering Mas omongin ke teman-teman volunteer? Yang akhirnya gue stay ini di sini. Oke. Nilai-nilainya
saya selalu untuk tanggung jawab itu, kemudian fokus. Kemudian, nah kalau yang ke teman-teman volunteer ini beda. Itu tadi pengurus ya? Iya, itu pengurus itu. Pengurus. Kalau ke yang volunteer itu saya menekankan itu teman-teman volunteer itu harus menjadi orang yang berdaya. Saya selalu bilang itu. Orang yang berdaya, apapun yang kamu bisa. Saya selalu bicara bahwa kita sekarang zaman udah berubah nih. Sekarang banyak sekali posisi-posisi pekerjaan itu hilang. Sekarang muncul ada barista, YouTuber. Saya selalu gitu. Dulu kerjanya apa? Bikin minuman. Oh gitu doang. Gitu kan. Sekarang apa? Barista. Gitu. Jadi saya selalu membuka pikiran ataupun pandangan dari teman-teman ya. Kalian itu harus ada satu deh apa yang kalian sukai gitu. Sekarang kita udah ada YouTuber, ada barista ya saya pikir teman-teman juga di sini ada beberapa yang belum tahu tentang perubahan-perubahan itu, dan itu harus disadarkan gitu bahwa kita zaman sekarang itu harus ada satu yang memang jadi berdaya keahlian. Jadi kamu mau kalau hobi nulis ya nulis lah. Ayo kita bikin kelas menulis. Kita bikin sekarang kelas menulis kita punya gitu. Terus aku mah pengen bisa pidato gitu kan gitu ya. Kita bikin public speaking. Serius, bikin public speaking. Terus kemudian ada juga ide kita selalu masukan kita tampung, kemudian kita jadiin program. Serius, kita jadiin program. English class kita jadiin program. Karena untuk apa? Ini kita di wilayah wisata. Itu jadi memang itu untuk ngelihat outputnya, kemudian kebermanfaatannya gitu. Itu sih. Nah, kalau misalkan dari usia termuda orang yang gabung di sini. Oke. Saya sejauh karena itu kan nilai-nilainya ini agak berat nih. Iya. Mereka sempat kaget nggak sih kayak ini bisa nggak ya gitu. Gabung di pengurus kah? Iya, pengurus gitu. Oke. Kalau yang gabung ke pengurus itu SMA kita. Oh, ada? Iya, ada SMA. Justru banyak SMA itu hampir 40% SMA. Justru saya pikir nilai-nilai itu sejak dini perlu disampaikan. Bertanggung jawab itu, amanah, fokus itu. Jadi SMA udah 30% lah dari pengurus. Mereka nggak shock mendengar kenapa aku harus awalnya shock. Karena kan remaja kan main gitu yang kayak gitu. Awalnya shock loh. Ada beberapa yang pundung gitu. Iya, pasti disuruh ini. Ya apaan sih gitu. Benar, ada yang pundung. Tapi kita kan berkumpul biasa sering gitu, dan ketika pundung biasanya kita pendekatannya itu personal lagi. Terus iya gitu. Dan pembiasaan meminta maaf biasanya gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk yang anak-anak SMA biasanya gitu kan. Terus iya, kamu salahnya di mana? Ya ini aku salah pundung gitu. Tapi mereka masih mengakuin kesalahannya. Mengakuin. Itu yang nilai-nilai yang perlu disebarkan juga. Ya alhamdulillah sih sejauh ini tetap konsisten. Saya pikir konsisten, mudah-mudahan sih tetap sama gitu. Kalau harapan ke depannya Mas Sidik terhadap Garda Cendekia? Saya pengen banget ada garda-garda yang lain, entah namanya itu apa. Saya pengennya begitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang sama di setiap wilayah gitu. Pemberdayaan anak muda, membangun kesadaran akan hal-hal apapun yang itu positif yang berguna buat mereka gitu. Harus ya saya kalau misalnya berbicara tentang harapan kayak gitu, saya seperti balik lagi ke awal ketika membangun Garda. Seperti kan harapannya saya ingin sekali di setiap itu tuh ada pemberdayaan pemudanya pada sadar. Karena saya pikir ketika garda-garda ini muncul di setiap wilayah, Indonesia itu nggak akan susah. Karena anak mudanya tahu harus betul memproduksi sesuatu. Ya ini sebetulnya ketika Garda ada ekonomi kreatif, ya ini kan sesuai dengan nawacitanya Pak Presiden gitu kan. Gitu UMKM gitu kan. Ya kalau semuanya ada di setiap daerah, ya gak akan sulit lagi kan gitu. Saya pikir begitu. Karena anak mudanya tahu harus apa. Betul. Dan tahu harus gimana gitu. Saya malah jadi tertarik ketika Mas Adi nyebutin saya makin banyak yang kayak gini. Mungkin tadi berawal dari keresahan, tapi kan saya percaya bahwa orang-orang yang punya keresahan itu
semua orang punya keresahan, tapi Iya. nggak semua orang kemudian bergerak Iya. karena keresahan itu. Akhirnya dia bergerak gitu Oke. karena keresahan itu. Oke. Apa yang bikin Mas Sidik berani bergerak? Saya Selain karena meskipun Mas Sidik ngeliat disrupsi, kita semua Iya, ngeliat disrupsi, sama, tapi ya kan? iya. Tapi kan belum tentu saya akan ngelakuin Betul, yang Mas Sidik lakuin gitu. betul. Apa yang Mas Sidik kira bergerak? saya ini jawabannya akan ke personal lagi. Nah, Kalau saya lahir dari orang tua saya, bapak saya itu guru SD almarhum, ibu saya juga guru SD, dan saya bukan dari keluarga yang kayak gimana ya. Kemudian saya dididiknya itu adalah dari SMP saya disuruh pesantren gitu, jauh gitu, karena saya anak pertama gitu. Kemudian saya SMA saya ngekos gitu kan, kuliah ngekos, dan saya itu dididiknya itu biar mandiri, kemudian dan itu membuat saya untuk bisa bertahan hidup. Walaupun orang tua ya cukup untuk memberikan sesuatu, tapi untuk hal-hal lain itu tuh saya dididik untuk mandiri. Sehingga nilai-nilai yang saya terima di diri saya adalah saya harus tahu gitu. Tahu tentang apakah ilmu, apakah itu tentang pengetahuan gitu. Yang pada akhirnya dan naik dengan hal-hal saya dengan perjalanan saya kuliah gitu. Saya kuliah kan di Bandung, S1, S2 saya di Bandung di UPI. Itu tuh tidak mudah juga gitu sambil bekerja gitu. Dan ketika saya fokus, ketika saya berteman baik dengan lingkungan, saya bermanfaat. Ya, karena saya ketika kampus pun saya kegiatan sosial gitu, saya aktif sekali saya di bidang kemahasiswaan. Waktu itu tergabung di BMSI juga gitu, jadi saya aktif lah gitu untuk di sosial juga gitu. Nah ternyata itu enjoy, bermanfaat ke orang itu enjoy sekali, membahagiakan. Akhirnya polanya saya ubah, bahwa ketika saya membuat orang lain senang, itu adalah bentuk refreshing saya. Beneran, saya selalu ditanya, sering sekali pertanyaan yang kayak, kenapa sih kok bisa, kamu kan udah kerja, padahal ngapain sih capek-capek 2 minggu lu? Gue bilang itu refreshing gue gitu. Lu nggak tahu ya, gue mau ketemu anak-anak, saya cerita, kemudian ngobrol, membagi visinya gitu, ngelihat anak-anak membaca buku atau ke melaporan, saya ini Kang gitu, bikin kegiatan ini kan, gitu. Gila, itu tuh bentuk kebahagiaan banget. Serius. Oh serius? Enjoy banget. Iya. Saya ngelakuin itu enjoy banget. Mas Sidik percaya nggak harapan itu ini kira-kira bisa terwujud dalam jangka waktu berapa lama? Kemudian Garda bisa menjadi besar. Wow. Ini FPJMN-nya coba tolong dibuka. Jadi sebenarnya kita nilai-nilai ya sebenarnya kalau untuk anggota itu tuh tidak, yaitu secara eksplisit harus ada gitu ya kita target, tapi ini terlalu vulgar mungkin kalau dibilang, tapi nilai-nilai tersebar 2022 harapannya Kabupaten Lebak, para pemudanya itu memakai nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh Garda, karena kita visinya itu adalah muda solutif, progresif dan turun tangan. Apa tadi? Muda solutif. Muda solutif. Ya, lanjut itu. Muda solutif satu. Progresif dan turun tangan. Turun tangan adalah penutup. Gitu. Karena percuma kalau kamu progresif tapi kamu nggak mau ngerja. Itu dia. Jadi literasi pun tahu pengetahuan, nggak turun tangan menurut saya itu nol. Akhirnya cuma simpan di sini. Yes. Tebarkanlah manfaatmu. Gitu. Jadi itu visi kita. Ketika Garda makin besar, kantornya geser nggak? Atau tetap di Cikatomas? Ini saya malu disebut kantor. Tapi kan maksudnya, kan apa ya? Ketika misalkan gerakan ini makin besar, pasti kan akan makin banyak orang yang mudah-mudahan amin. Iya gitu, amin gitu ya. Makin banyak orang yang mungkin tertarik untuk bersama dan segala macam. Di mana Cikatomas? Oh kalau dari ini jaraknya, kayaknya kalau dari Rangkas berapa jam sih? 2 ya? 3 kayaknya 3 jam ya. gitu. Jauh. Dari Sukabumi juga mungkin kayaknya sejam 2 jam ya. Jauh, 3 jam juga. 3 jam juga. Iya, gitu. Makanya jauh kemana-mana ini. Aku ada punya rencana bergeser gitu agak ke tengah. Gitu. Enggak. Oh, tetap di sini. Karena
berawal dari Cikatomas. Iya, sebetulnya kita tidak terikat geografis sebenarnya kita itu. Nilai berlaku umum. Nilai. Karena ini bukan masalah Betul. Cikatomas ya. Betul. Saya selalu bilang ke teman-teman ya yang kadang ada suka bilang, nanti juga hilang, Ya. nanti juga itu. Saya bilang nilai-nilai Garda itu nggak akan pernah hilang. Garda misalnya, lu saung gimana dihancurin gimana nilai-nilai Garda. Iya gitu. Saya pikir ketika nilai itu ada beberapa 10 orang, saya bisa membentuk 10 orang itu adalah jiwanya udah jiwa itu turun tangan itu. Saya pikir mereka akan menyebarkan juga dan itu nilai positif. Saya gak masalah. Saya ada di pelosok gak masalah. Nilai-nilai harus nilai kebaikan. Saya pikir dia akan Atau jadi malah aku pikir gini, kalau tadi mungkin banyak orang yang punya kekhawatiran ini akan jadi hilang. Iya, kalau misalkan organisasinya jangan sampai tapi ya. Maksudnya Amit-amit. Iya, the worst case-nya ini kemudian hingga akhirnya ada di titik terendahnya. Yep. Tapi kan ketika orang-orang baik ini punya nilai-nilai baik, Iya. ya kan? Iya. Dia ya tadi yang Mas Sidik bilang, dia akan tumbuh garda-garda lainnya itu ya. Harapannya itu. Dengan nama yang lain kita nggak tahu. Nah, Garda apa? Atau cendekia apa? Cendekia apa? Atau namanya yang lain nggak ada Garda cendekia. Aku nggak masalah. Yang penting itu nilai-nilainya dia itu kebermanfaatannya itu loh gitu. Asik gitu loh. Kita dengan ketemu dengan orang yang dengan jiwa yang sama, iya kita udah melakukan apa nih? Aduh keren. Kamu udah bikin apa? Keren kan? Kita bisa bikin apa? Iya keren banget. Menurut saya Indonesia itu nilai-nilai Pancasila itu dimulai dari itu. Anak muda penanaman. Dan harus sih. Iya kan. Sebenarnya siapa lagi menurut saya? Iya. Yang lanjutin mau siapa lagi kan? Nih sebagai penutup. Yap. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan buat orang-orang yang sering nyimak YouTube-nya DPK Provinsi Banten. Oke. Mas Sidik mau pesen apa? Pesen apa? Nasi goreng nanti. Mau ngomong apa nih? Sebenarnya kalau ada yang nonton gitu ya, bahwa yang pertama adalah anak-anak muda itu kami mampu untuk berdaya sebenarnya. Yang pertama itu anak muda itu kami mampu untuk berdaya. Kemudian juga ya dukungan apapun agar gerakan ini khususnya berjalan, kami akan sangat welcome sekali. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa dikolaborasikan. Kita ini gerakan swadaya. Sejauh ini belum ada donatur secara dari instansi sama sekali, dan saya pikir ketika nilai-nilai baik, donatur itu nggak usah dicari. Banyak orang-orang baik sebenarnya. Jadi ya ayo bareng-bareng. Kami orientasinya bukan ke profit sama sekali. Kami orientasinya ke profit. Nilai-nilai kami itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, dan kami selalu bilang bahwa kemanusiaan itu adalah agama tertinggi. Itu dari kami gitu ya. Tapi ya tidak pernah melupakan sholat juga maksudnya gitu. Tapi itu kemanusiaan adalah agama tertinggi buat kami, dan jangan khawatir. Dan doakan kami tetap konsisten, tetap fokus, dan bisa menebar manfaat lebih jauh dari ini, lebih keren lagi, lebih bisa membanggakan orang-orang tua yang ada tergabung atau tidak. Dan untuk para pemerintah, kami ada, itu aja saya bilang, kami ada, dan jangan khawatir, kami akan dukung program-program pemerintah yang positif. Kami akan ada di grassroots, kami akan tetap berjalan bareng untuk ngedukung ya khususnya Provinsi Banten untuk lebih baik lagi. Nah, semoga nanti kedepannya DPK Provinsi Banten sama Gerakan Muda Cendekia bisa terus kolaborasi dan gerak bareng sama teman-teman di Kabupaten Lebak juga gitu. Demikian obrolan kita hari ini sama Mas Sidik dari Gerakan Muda Cendekia. Terima kasih banyak Mas Sidik. Sama-sama, saya yang berterima kasih nih Mbak Nisa. Saya belum pernah loh kayak gini podcast. Jadi ketularan nilai-nilainya dia. Kan kadang-kadang kita perlu di-refresh ya. Jadi saya baru pertama kali ada mic kayak gini. Beneran serius. Saya berasa di Deddy Corbuzier. Tapi thank you banget lah ya. Sama-sama untuk Mbak Nisa dan tim. Keren banget. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.